Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak sekalian, kembali lagi bersama kami dari Bimbingan Belajar Bina Pelajar. Dan seperti biasa, setiap Jumat sore jam 16 kita akan selalu mengadakan pembahasan matematika SMP. Dan kali ini pembahasannya mengenai persamaan linier ya. Nah, nanti akan kita sampaikan, akan kita jelaskan, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini bisa menyimak penjelasan dari kami. Ya. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan share langsung materinya dan saya akan jelaskan satu persatu. Ya. Share materi, share screen. Ya. Oke ya. Nah, sudah lihat ya? Kelihatan nggak? Suara saya kedengeran nggak, Nopal? Ya. Suaranya jelas nggak? Jelas banget, Pak. Jelas ya. Nah, tulisan share screen-nya jelas nggak? Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke ya. Iya. Nah, kalaupun ada suara-suara luar, itu nggak apa-apa. Itu sebagai hiburan aja, tambahan. Ada iklan kadang-kadang lewat ya, karena pada saat di luar ini ya, nggak di dalam ya, biar agak relax sedikit. Oke, kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang persamaan dan pertidaksamaan linier ya. Nah, ini materinya persamaan linier. Kita contohkan satu persatu dulu ya. Sebentar saya geser dulu biar tidak menghalangi. Ya, Pak. Atas persamaan linier. Ada yang namanya pernyataan dan ada yang namanya kalimat terbuka. Pernyataan adalah sama juga dengan kalimat tertutup. Sesuatu yang jelas, benar, atau salahnya. Sesuatu yang jelas, benar, atau salahnya. Ya. Silakan bagi yang memang sudah bergabung, silakan mengikuti aja langsung ya. Karena kita coba on time mulai jam 4 atau jam 16. Pernyataan adalah kalimat yang jelas nilai kebenarannya, benar atau salah. Ya. Baik benar atau salah. Contoh, Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Ini pernyataan benar. Ini suatu pernyataan. Ya. Kenapa? Karena jelas benar atau salahnya. Kalau Nopal, Surabaya ibu kota provinsi Jawa Timur, benar atau salah? Benar ya. Kemudian yang kedua, 2 tambah 10 adalah 9. Ini pernyataan yang salah. Tapi disebut pernyataan. Kenapa? Karena sudah jelas benar atau salahnya. Nah, kecuali misal gini, orang yang duduk di kursi itu adalah orang baik. Benar atau salah? Belum tentu. Karena masih bisa diperdebatkan benar atau salahnya. Itu bukan pernyataan. Itu adalah kalimat terbuka ya. Nah, kita akan bahas di sini. Ini ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum jelas nilai kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel yang di dalamnya ada variabel. Apa itu variabel? Kemarin di kelas 7, 8, dan 9 pun sudah dijelaskan apa itu variabel. Contoh nih ya, misalnya. Contoh yang pertama, 2x plus 6 sama dengan 0. 2x plus 6 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 6y min 7 sama dengan 5. Ini benar atau salah? Ini kalimat terbuka. Kalimat terbuka belum tentu benar atau salahnya. Bisa benar ya, bisa salah ya. Misalnya, kalau diisi dengan angka 3, ya. Kalau diisi dengan angka 3, 2 kali 3, misal yang X ya, nomor 1, X ini diganti dengan angka 3. 2 kali 3, 6. 6 tambah 6, 0. Ini salah. Ya. Tapi bisa juga benar, kalau diisi dengan angka min 3. 2 kali min 3, min 6. Min 6 tambah 6 sama dengan 0. Jadi ini adalah kalimat terbuka.
yang di dalamnya masih ada unsur variabel. Apa itu variabel? Yaitu huruf-huruf yang bisa tergantikan atau digantikan nantinya, yang belum jelas kebenarannya ya. Bisa berupa X ya, ini contoh nih, contoh di sini ya. Nomor 1 X, nomor 2 Y, ada juga A, B, C, X, Y, Z, ya. K, L, M. Nah, ya, banyak ini. Contoh-contohnya ya. Kemudian kita lihat langsung ke bawahnya. Nah, kita masuk ke persamaan linier satu variabel. Apa persamaan linier satu variabel? Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1 serta dihubungkan dengan menggunakan tanda sama dengan ya, yaitu sama dengan ini. Ini sama dengan ya. Contoh, bentuk umumnya nih AX plus B plus C. A, B, dan C itu adalah huruf-huruf yang mengikuti variabel. Apa variabel yang di sini? Ini disebut satu variabel. Variabelnya adalah X. Nah, variabelnya adalah X. Ya. Nah, ini bentuk umumnya. Kita lihat contoh-contohnya di bawahnya. Nah, itu AX plus B plus sama dengan C. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Ya. Tidak. A tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, dan C adalah bilangan real. Bilangan real itu apa? Bilangan yang pasti, yang jelas, yang bisa dihitung. Nanti kalian di SMA akan belajar bilangan real, bilangan imajiner. Imajiner itu bilangan hayal. Kalau sekarang SMP baru bilangan real ya, yang jelas-jelas aja. Kemudian A sama dengan koefisien dari X. Yang di depan X ya, itulah koefisien. Kemudian X itu variabel, B dan C adalah konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu angka pasti ya, angka jelas. Bisa diganti dengan tidak ada variabel, tidak ada koefisien. Maka B dan C itu adalah konstanta. Ya. Kemudian yang kedua, cara penyelesaian persamaan linier satu variabel. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat sini ya, pelan-pelan ya. Karena ini adalah dasar. Kalau ini paham, insya Allah kedepannya akan mudah ya. Karena namanya persamaan ini linier, satu variabel, 2 variabel, bahkan 3 variabel nanti akan kalian belajar di SMA. 3 variabel ada ya. Sekarang 1 variabel dulu ya. Menambah atau mengurangi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Ya. Contoh misalnya ya. AX plus B sama dengan C. AX, nah B-nya untuk menghilangkan B, maka dikurang dengan B. Kalau yang kiri dari sama dengan dikurang B, maka yang kanan juga harus dikurang B. Nah, itu cara menghilangkannya. Sehingga AX min B, ya, AX min, nah, kemudian kan yang kedua, ini yang kedua contoh ya. AX min B. Kalau di sini min B, untuk menghilangkannya, maka harus ditambah dengan B. Kalau yang tadi, B dihilangkannya dengan cara min B. Yang kedua, kalau dihilangkan dengan plus B, maka yang kanan pun harus ditambah dengan B. Jadi harus sama. Dikurang min B, kiri. Yang kanan juga min B. Di bawah yang kiri plus B, yang kanan juga plus B. Nanti suatu saat, misalkan ya ada satu persamaan, misalnya angka 5. Untuk menghilangkan 5 itu, menghilangkan 5 harus dikurang dengan 5. Maka yang kanan juga harus dikurang dengan 5. Ya. Nah ini contoh nih. Ya, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan X plus 7 sama dengan 5. Nah, X plus 7 sama dengan 5. Ya, kita lihat jawabannya. X plus 7 sama dengan 5. X plus 7. Ini supaya 7-nya hilang, maka dikurang 7. Ya, supaya 0. Kalau sebelah kiri, yang pada saat kasih kursor ini ya, ditandain dikurang 7, maka yang kanan pun harus dikurang 7. Kenapa dikurang 7? Supaya X-nya nilainya sendiri 1. X-nya ada 1 sendiri. Di sebelah kiri. Dan 5
dikurang 7. Ya. Jadi X sama dengan min 5. Min 5, maaf. X sama dengan min 2. Ya. 5 dikurang 7, min 2. Jadi penyelesaian dari persamaan X plus 7 adalah X sama dengan min 2. Kemudian yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Contoh ya, misalnya AX sama dengan C. Ya. Jadi untuk menghilangkan A, maka harus dikali dengan 1/A. Ya, ini kan AX nih. Kita pengen X-nya sendiri sini. Masih ada A. Nah, A-nya supaya hilang dikali dengan 1/A. Kenapa? Karena nanti A kali 1/A itu sama dengan 1. Ya. Lalu yang kanan pun gitu. Karena di sini C sendiri, maka dikali dengan 1/A. Jadi intinya sebelah kiri dikali 1/A, sebelah kanan pun harus dikali dengan 1/A. Ya. Yang kedua, AX sama dengan C. Kalau dibagi dengan A, maka yang kanan pun harus dibagi dengan A. Misalnya ya, AX dibagi A sama dengan X. Maka yang kanan pun ya, itu kan yang kiri, yang kanan pun harus dibagi dengan A. Oke ya. Lanjut. Contohnya ini. Kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2x min 4 sama dengan 4. Maka jawabnya adalah 2x min 4 sama dengan 4. Nah, angka min 4 ini kita akan hilangkan. Bagaimana caranya? Min 4 supaya hilang, supaya hasilnya 0, maka ditambah 4. Kalau yang kiri ditambah 4, yang kanan pun harus ditambah 4. Ya. Min 4 tambah 4 kan 0, tinggal 2x. 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi 2x sama dengan 8. X-nya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya. Jadi penyelesaian dari persamaan 2x min 4 sama dengan 4 adalah X sama dengan 4. Ya. X sama dengan 4. Mudah ya. Nah, ini. Persamaan linear 2 variabel. Kalau tadi 1 variabel, sekarang 2 variabel. Sekarang 2 variabel. Ya. Atau sebelumnya kita lihat contoh-contoh soal dulu ya. Lihat contoh-contoh soal dulu. Nggak usah masuk yang 2 variabel. Kita langsung lengkap dulu. Kita lihat contoh-contoh soalnya. Karena ini lumayan panjang. Takutnya yang 1 variabel masih bingung. Ini yang sudah 2 variabel. Kita lihat contohnya ini banyak. Nah, persamaan linear 1 variabel. Pertidaksamaan linear 1 variabel. Kemudian ini masih pertidaksamaan. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Nah, sebentar kita naik lagi. Nah, contoh soal dan pembahasan. Yang 1 variabel, ya. Oke, lihat sama-sama. Solusi nilai Y pada kalimat terbuka 8 min Y sama dengan 15 adalah bernilai benar. Agar bernilai benar adalah, nah, kita lihat jawabannya nih. Ya, jawabannya C. Kok bisa C? Dari mana? Kita lihat. 8 min Y sama dengan 15. Supaya 8-nya hilang, maka di sini dikurang 8. 8 dikurang 8, 0. Nah, kiri dikurang 8, kanan pun dikurang 8. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Ya. Nah, ini kan masih min Y. Kita inginkan Y-nya itu plus. Maka ini nggak tulis nih. Ini langsung aja. Dikali dengan min 1. Ini nggak ditulis nih ya. Harusnya ditulis ya. Min Y dikali min 1 sama dengan Y. 7 kali min 1 sama dengan min 7. Jadi hasilnya adalah min 7. Lanjut ya. Yang kedua. Penyelesaian dari 4x min 3 sama dengan x plus 6 adalah, jadi ini ruas kiri dan ruas kanan itu ada sama-sama x-nya. Kita lihat ya penyelesaiannya. Jawabannya A. Kok bisa A? Ya kita lihat sini.
4x min 3 sama dengan x plus 6. Nah, 4x min 3 yang kanan supaya x-nya hilang, maka dikurang x. Ya, supaya x-nya hilang atau x-nya 0 ya. Maka dikurang x ini kan di atas nggak ada nih. X plus 6 dikurang x ditambahin supaya x nanti x min x sama dengan 0. Nah, kalau di kanan dikurang x, maka sebelah kiri pun dikurang x. Ya. X min x sama dengan 0, tinggal 6 sebelah kanan. Yang sebelah kiri 4x dikurang x. 4 dikurang 1 sama dengan 3x. Jadi 3x min 3 sama dengan 6. Ya. Lalu kita hilangkan min 3. Bagaimana cara hilangkan min 3? Nah, min 3-nya ditambah dengan 3. Sebelah kiri ditambah dengan 3, maka sebelah kanan pun harus ditambah dengan 3. Min 3 tambah 3, 0. 6 tambah 3, 9. Lalu, nah supaya x, nah kan sekarang tinggal 3x sama dengan 9. Ya. 3x sama dengan 9. Nah, supaya x-nya ini 1, maka 3x dibagi dengan 3. Kalau sebelah kiri dibagi dengan 3, maka sebelah kanan pun harus dibagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. 3x bagi 3, x. Nah, ketemu. X-nya sama dengan 3. Ya. Kalau kita mau bukti, ini kan x sama dengan 3 ya. Kita ke ini. Mana soalnya? Bentar. Oh, hilang. Nah, ke soal S. Ketinggian. Bentar. Nah, ini. Kan jawabannya X sama dengan 3. Kita masukin ke sini nih. Ya, lihat kursornya nih ya. X sama dengan 3. Ini X ini kita ganti dengan 3. 4 kali 3, 12. 12 dikurang 3, 9. Lalu yang kanan, X-nya kita ganti dengan 3. 3 tambah 6, 9. Sama-sama 9. Berarti jawabannya sama. Atau jawabannya benar. Ya, jawabannya benar. Itu untuk membuktikan. Kalau penasaran. Kalau penasaran, buktikan ke soalnya. Jadi soalnya kan persamaan. Ketemu X-nya. Lalu X-nya itu untuk membuktikan kita masukin ke persamaan tersebut di soal. Apakah benar atau salah. Ya. Kalau ternyata salah, berarti kita ngitungnya salah. Kalau benar, ya alhamdulillah berarti sudah ketemu jawabannya. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, coba kita lihat apakah masih satu variabel ya, masih satu variabel. Ya. Dalam hal ini variabelnya adalah x masih ya. Karena di sini ada persamaan penyelesaian dari 6x sama dengan 24 plus 2p adalah ini sebenarnya ada p nih. Variabel p. Karena variabel itu tidak harus X atau Y. P juga boleh. Cuma di sini diketahui P-nya sama dengan 12. Lalu kita masukin tarik sini nih. P-nya ganti 12. Kita lihat ya jawabannya langsung ya. 12. Maka 6X sama dengan 24 2 kali 12. 24 plus 2 kali 12. 2 kali 12, 24. 24 tambah 24, 48. Tinggallah 6X sama dengan 48. Lalu X-nya 48 dibagi 6 sama dengan 8. Ya, X-nya sama dengan 8. Kemudian yang selanjutnya nomor 4. Nah, ini pertidaksamaan. Nah, nanti ya kita lanjutin contoh-contoh pertidaksamaannya. Sekarang kita coba ke nah ini sudah dua variabel. Contoh soal 2 variabel. Kita masuk ke latihan soal ya, latihan soal. Jadi kan sudah tuh satu variabel dulu aja, satu variabel. Kemudian ada contoh-contoh soalnya. Nah, sekarang kita lihat latihan soalnya ya. Ustaz akan tunjukin latihan soalnya. Bentar ya, ini masih contoh soal nih, masih banyak. Banyak nih. Kita turunkan lagi contoh soalnya. Nah, lewatan. Ini. Nah,
ini latihan soal. Ya. Latihan soal. Nah, silakan dilihat, dicoba, ya. Dikasih waktu berapa nih? 5 menit. 5 menit, ya. Coba ambil buku, ambil kertas, terus dicoba, ditulis 3 soal 5 sampai 10 menit. Kalau perlu 5 menit gampang ini ya. Kalau perlu ya 5 menit aja. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi ya. Atau kita bahas ini. Silakan dilihat dulu, kemudian dicoba dikerjakan seperti contoh dan penjelasan tadi. Atau ada pertanyaan, silakan dibuka dulu ini, di-mute dulu. Kalau ada yang mau nanya, silakan, nggak apa-apa, dibuka. Ini siapa aja yang hadir nih? Nopal, kemudian Cimi, dan Yentan. Namanya susah-susah di nama medsos semua kayak ini. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau yang mau nyoba juga nggak apa-apa di sini ya. Coba dikerjakan, nanti 5 menit, kemudian kita bahas ya, kita bahas. Nggak usah pakai soal, Pak. Kenapa? Soalnya Nggak kan usah pakai soal, Pak. 3 soal udah Nopal, udah selesai. Ditulis juga, Pak. Enggak, Belum. itu aja, dicoba Ditulis aja. juga, Pak, soalnya. Kenapa? Soalnya nggak usah ditulis. Itu soalnya Dicoba dikerjakan aja langsung, di jawabannya berapa. Nah, soalnya nggak usah ditulis, nanti Pak Ustadz kasih kopiannya kok ini, ya. Nanti dikasih kalau udah selesai, nanti sudah selesai semua materi, dikasih kopiannya. Kalian nyoba ngitung aja langsung, ya. Ngitung aja langsung, nanti jawabannya berapa. Nah, setelah ini kita cek 3 soal yang pertama ini kita cek, ya. Betul atau benar, ya. Betul atau benar. Betul ya benar ya. Ya. Pilihannya betul atau benar, jangan salah. Betul. Ya, Nopal ya. Yang lain juga Yeontan. Yeontan dan Sagiri. Silakan dicoba. Siapa? Ntar Pak Ustadz jelasin, yang soal ini Pak Ustadz jelasin juga. Dijelasin juga. Nah, kalian cocokin benar apa enggak yang kalian kerjakan. Atau terlalu gampang nih, terlalu mudah kali ya. Nggak apa-apa deh. 1 menit lagi. Jangan lama-lama. Gampang ini sebenarnya pelajaran kelas 7 udah mulai diajarkan. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kelas 8 diulang lagi. Kelas 9 apalagi wajib. Kalau ini nggak bisa, nanti nggak bisa ngerjain materi yang lainnya. Karena saling berkaitan dan ini menjadi materi dasar. Bisa ya? Nah, ya. Kita bahas. Ya, kita bahas. Solusi nilai X pada kalimat terbuka X plus 7 sama dengan 18 agar bernilai benar adalah, maksudnya nilai X ini kata-katanya terlalu bahasa Indonesia banget ya. Solusi nilai. Berapakah nilai X pada persamaan ini gitu aja intinya sih ya. Bagaimana caranya? Nah, coba kita lihat sini. X, ya, kalau cara yang tadi ya, ini 7-nya, X-nya sudah 1 kan ya, sendiri ya. 7-nya kita akan hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan 7 yang sebelah kiri? Maka ini dikurang 7. Min 7 dikurang 7 ya. Jadi 7 dikurang 7 supaya 0 di sini.
Kalau sebelah kiri dikurang 7, maka sebelah kanan pun harus dikurang 7. 18 dikurang 7. 18 dikurang 7 berapa? 11. Jadi X-nya sama dengan 11. Jawabannya yang B. Ya, jawabannya yang B. Kemudian, nomor 2. Pada persamaan 2X plus 6 sama dengan 8. Yang merupakan konstanta adalah, mana konstanta? Ya, konstanta itu berdiri sendiri tanpa ada variabel yang menyertainya, yaitu 6 dan 8. Ya, 6 dan 8 konstanta. X adalah variabel. Nomor 2 itu angka di depan variabel namanya koefisien. Ya, 2 itu koefisien, X itu variabel, 6 dan 8 adalah konstanta. Kemudian kalau disuruh isi, ya, berapakah angka X ini? Nah, kita coba ya, walaupun di sini nggak diminta. Di sini nggak minta. Kita coba. Ya. Misalnya 2X plus 6 sama 8. Berapa nilai X-nya? Caranya gimana? Nah, caranya 6 ini supaya hilang dikurang 6. Lalu yang kanan juga 8 dikurang 6. 6 dikurang 6, 0. 8 dikurang 6, 2. Lalu tinggal 2X sama dengan 2. X-nya 2 per 2. 2 per 2 berapa? 1. Ya, 2 per 2, 1. Mau coba? Kita coba ya, masukin angka 1. Jawabannya kan 1. Kita masukin angka 1 di sini. 2X. X-nya angka 1. 2 kali 1, 2. 2 tambah 6, 8. Nah, benar. Ya. Itu ya, nomor 2. Kemudian nomor 3. Diketahui 5X min 4 sama dengan 11. Berapakah nilai X? Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah min 4 supaya 0 ditambah 4. Min 4 tambah 4 kan 0. Karena yang kiri ditambah 4, maka yang kanan pun ditambah 4. 11 tambah 4, 15. Ya. Jadi sekarang yang tersisa adalah 5X sama dengan 15. Lalu X-nya 15 dibagi 5. 15 bagi 5 berapa? 3. Ya, jadi jawabannya adalah 3. Coba kita masukin ya, 3 sini. 5 kali 3, 15. 15 dikurang 4, 11. Berarti jawabannya benar. Ya. Tuh. Nah, lanjut. Kita lihat lagi soal berikutnya. Ini nomor 4 sampai nomor... nomor 4 aja. Bentar, nomor 4 dan nomor 6. Ya, nomor 4 dan nomor 6. Karena nomor 5 itu 2 variabel. 2 variabel kita nggak bahas hari ini ya. Kita akan fokus yang 1 variabel dulu. Kalau 1 variabel sudah paham, nanti 2 variabelnya akan menyusul di pekan-pekan berikutnya. Nomor 4, coba kita lihat. Langsung, gimana? Mau dijelaskan atau mau dicoba dulu? Langsung dijelaskan saja ya. Jelaskan saja. Iya, Pak. Penyelesaian dari 4P min 7 sama dengan P plus 5 adalah, nah ini cari nilai P-nya. Berapa P-nya? Bagaimana caranya? Nah, caranya, pertama, angka min 7-nya kita akan hilangkan, berarti ditambah 7. Ya, ditambah 7. Kalau kalian punya ada kertas, buku dengan pulpen atau pensil, silakan dicoba. Yang Pak Ustadz sampaikan ya, yang Pak Ustadz sampaikan dengan kata-kata penjelasannya, kalian boleh coba. Boleh tulis maksudnya ya, boleh tulis. 4P min 7. Nah, min 7-nya ditambah 7. Supaya kenapa ditambah 7? Supaya 0. Lalu karena di sini sebelah kiri ditambah 7, maka kanan pun ditambah 7. Jadi 5 tambah 7 sama dengan 12. Lalu P ini kita inginkan hilang. Maka di sini dikurang P atau min P. Karena sebelah kanan dikurang P, maka sebelah kiri pun dikurang P. Jadi 4P min P sama dengan 3P. Lalu sama dengan 4P min P 3P sama dengan
P dikurang P0, ya. Lalu sisa yang tadi adalah 12. Ya, sekarang tinggal 3P sama dengan 12. 3P sama dengan 12. Lalu P-nya 12 dibagi 3. Berapa 12 bagi 3? 4. Nah, ini hasilnya. Yang B. Jawabannya yang B. Itu ya. Oke, lanjut. Nomor 5 kita lewat karena 2 variabel. Nomor 6. Ya, nomor 6. Satu variabel ini ya. Nah, ini agak beda nih. Ya, agak beda. Ya. Diketahui 8 ya. Y-4 sama dengan 16. Ya, dan maksudnya kalau dalam kurung ini dikali ya. Jadi nanti 8 ini dikali dengan Y, kemudian dikali dengan min 4. Sama dengan 16. Nilai Y agar kalimat tersebut bernilai benar adalah, coba kita lihat. 8 kali Y, 8Y. 8 kali 4 atau min 4 sama dengan min 32. Jadi yang sebelah kiri berubah sekarang. Kalau mau ditulis silakan ya. 8Y min 32. Sama dengan 16. Lalu, karena di sini sebelah kiri ada min 32, maka untuk menghilangkannya harus ditambah dengan 32. Sebelah kiri tambah 32, sebelah kanan pun tambah 32. Jadi 16 tambah 32 sama dengan 48. Nah, akhirnya 8Y, ya 8Y sama dengan 8Y sama dengan 48. Y-nya 48 dibagi 8 sama dengan 6 ya. Jadi Y-nya adalah 6. Kita masukin nih, coba ya. Kalau Y ini kita ganti dengan angka 6 nih. Y-nya kita ganti angka 6. 6 dikurang 4, 2. Ya, 6 dikurang 4, 2. 2 kali 8, 16. Nah, berarti benar. Y-nya adalah 6. Ya. Oke, lanjut. Ini, wow, ini sudah pertidaksamaan ya. Sudah pertidaksamaan. Oke ya. Nah, begitu kira-kira penjelasan untuk hari ini mengenai persamaan linier satu variabel. Baru satu ya. Satu variabel. Nah, nanti pekan depan kita lanjutkan dengan 2 variabel. Ya. Pekan depan kita lanjutkan dengan 2 variabel. Ini baru satu variabel. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Sebenarnya ini untuk melatih mengasah kalian supaya waktu kalian yang Jumat sore ini bisa bermanfaat mendengarkan penjelasan tentang matematika. Walaupun mungkin sana sini sedikit masih harus diulang-diulang, nggak apa-apa ya. Karena pelajaran itu bukan sekali langsung bisa, ya harus diulang. Memorinya itu harus diingat, oh iya, bukan dihafal, tapi semakin kita latihan, semakin kita baca, semakin kita pelajari, maka ilmu itu akan semakin lengket di kita. Kita akan lebih paham lagi. Ibaratnya akan beda kalau satu garis ya, satu garis dengan 10 garis. Satu garis mungkin nggak keren, tapi kalau sekali garis, terus garis lagi di garis itu, tambah lagi, kerengin lagi, maka itu akan jelas banget. Begitu pula dengan otak kita. Ketika otak kita belajar, maka itu akan ada satu garis. Ya. Pelajaran apa? Misalnya ini ya, persamaan linear satu variabel. Nah, tapi kalau nggak diulang lagi, itu akan lupa. Makanya nanti kita ulang lagi di pertemuan-pertemuan offline-nya ya di bimbel ya. Baik kelas 10, kelas 10 SMA ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Dibuka aja ininya. Suaranya ya, mute-nya di mute aja, kan sekarang unmute ya. Silakan.
Ada yang mau ditanyakan? Atau udah cukup jelas? Atau malu bertanya? Nggak apa-apa. Kalau malu bertanya, ya nggak apa-apa. Nanti saat offline ya, saat bimbel offline, bisa ditanyakan, Pak, kemarin saya yang ikut Zoom nggak ngerti yang masalah ini, Pak. Tolong dijelaskan lagi. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau online kan tujuannya ya, sekarang ini tujuannya supaya yang dapat materi lebih banyak lagi. Ini mungkin baru 3 atau 4 orang yang ikut. Nah, lama nanti akan 10 orang, orang, bisa sampai ratusan orang bisa jadi ya suatu saat nanti. Yang penting kita lakukan hal-hal yang bermanfaat ya. So, mungkin perset stop dulu since screen share-nya ya, share screen-nya di stop dulu. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, 5 dengan parasat yang ikut ya. Itu aja mungkin ya yang bisa sampaikan ya. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya atau pada waktu-waktu berikutnya tiap Jumat sore. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kalau misalkan ada yang kurang jelas, catat. Nanti kita akan bahas saat offline-nya ya. Saat bimbel offline langsung di. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Ya. Kalau masih ada yang mau tanyakan, cukup ya. Kalau cukup ya, terima kasih ya. Sampai jumpa. Akhir kata, Parsat mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.